Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Melanjutkan surat At-Tahrim ayat 3 sampai ayat 5, yang mana pada ayat ini masih menyebutkan tentang peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nabi SAW menyampaikan suatu rahasia kepada sebagian istrinya. Dalam hal ini menyampaikan kepada Hafsah, atas apa yang beliau haramkan atas dirinya sendiri. Atas apa yang beliau haramkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah lewat pengharamannya tersebut di ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian Hafsah menceritakan pengharaman tersebut kepada istri yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, dan juga memberikan tarbiyah kepada istri Nabi SAW bahwasanya hal seperti itu bukanlah suatu hal yang baik dan dianjurkan untuk bertaubat. Kalau tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan Nabi itu istri-istri yang lebih baik dari istri-istrinya sekarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tasarun nabiyyu ila badis azwajihi hadisa. Dan ingatlah ketika Nabi SAW merahasiakan sesuatu terhadap istrinya, merahasiakan suatu pembicaraan terhadap istrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Walamma naba'at bihi fa'adharuhu Allahu alaihi arafa ba'dahu wa arada ambad. Ketika Hafsah mengabarkan itu kepada Aisyah dan Allah menampakkan tentang penyebaran rahasia tersebut, maka Nabi SAW memberitahu sebagian apa yang disampaikan oleh Hafsah dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW ini dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang penyebaran itu, tapi enggak semuanya, sebagian saja. Falamma naba'aha bihi qalat man ambaka hadza qala naba'anil alimul khabir. Maka ketika pembicaraannya itu tersebar dan Rasulullah SAW itu tahu, maka dia di sini adalah Hafsah, berkata kepada Nabi SAW, kok bisa tahu apa yang telah aku omongkan kepada Aisyah? Siapa yang mengabarkan kepadamu tentang perkara ini? Kemudian Nabi menjawab, qala naba'aniyal alimul khabir. Yang mengabarkan kepadaku itu yang al-alim wal khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Intatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Ini perintah untuk bertobat bagi Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu anhuma, bertobat kembali kepada Allah. Karena di mana hati-hati istri ini, Aisyah dan Hafsah ini telah condong untuk menyukai perkara yang dibenci oleh Rasul, yaitu tersebarnya rahasia beliau. Maka disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kemudian ayat selanjutnya, wa in tadhaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Dan apabila kalian berdua saling membantu dalam perkara yang menjelekkan beliau, Nabi SAW maksudnya di sini, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha maulahu, Allah itu maulah, walinya, penolongnya, dan juga Jibril dan juga kaum mukminin yang soleh. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dan juga para malaikat menjadi pembela dan penolong bagi beliau terhadap orang-orang yang mengganggu dan memusuhinya. Kemudian di ayat yang kelima, ini termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila masih enggak mau tobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menceraikan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menggantikannya dengan wanita yang lebih baik. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian, maka Allah akan Subhanahu wa taala akan menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri yang lebih baik, khairam minkunna, lebih baik daripada kalian. Mereka mempunyai sifat
muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Ini sifat istri 6 yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah wanita-wanita yang muslim, yang tunduk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mukmin, orang yang beriman, qanit, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taibat, senantiasa dia bertaubat, abidat, seorang yang ahli ibadah, saihat, orang yang ahli berpuasa, sayyibat wa abkara, baik yang sudah janda maupun yang belum, maksudnya yang masih gadis. Faedah dan kesimpulan dari hadis ini dari ayat ini, yang pertama, bolehnya mengkhususkan sebagian istri dengan suatu rahasia suami. Dan itu tidak menghilangkan sikap adil terhadap istri. Yang kedua, barang siapa yang diminta untuk menyimpan suatu rahasia, nanti jangan dibocorkan. Tak kasih tahu ya, tapi ini rahasia ya. Ini kayak gini. Ternyata dikasih tahu seperti itu, dia bilang sama temannya lagi, tadi aku dikasih tahu sama temanku, tapi rahasia ya. Jadi rahasia umum jadinya. Ini enggak amanah namanya. Yang ketiga, termasuk kebagusan dalam pergaulan rumah tangga yaitu tidak menyebutkan semua kesalahan. Rasul tidak menyebutkan apa yang dikatakan oleh Hafsah tadi semuanya, tapi cuma sebagian. Yang keempat, dibawakan kisah tersebut dalam Al-Quran sebagai nasihat dan pelajaran. Maka di sini banyak juga kisah-kisah dalam Al-Quran yang mengandung banyak pelajaran. Jadi dalam secara garis besar, Al-Quran itu isinya cuma 3. Yang pertama tauhid, akidah. Akidah tentang keimanan ya, pokoknya intinya akidah. Bisa tauhid, bisa yang lainnya, akidah. Yang kedua hukum berkenaan dengan waris, dengan talak, dengan puasa, perintah sholat, hukum. Kemudian yang ketiga adalah kisah para nabi, kisah orang-orang yang soleh. Terus kemudian kisah para sahabat, kemudian kisah Nabi Muhammad sendiri. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk belajar kisah-kisah tersebut bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi sebagai bahan agar kita bisa menyiapkan diri kita. Karena dunia ini pasti bakal berulang, muter dunia itu. Yang dulu, yang sekarang terjadi, dulu pernah terjadi. Meskipun tidak mirip plek, tapi pokoknya itu sama permasalahannya. Umpamanya ini terjadi wabah. Dulu juga pernah ada terjadi wabah, terjadi taun. Apa yang dilakukan mereka? Diceritakan kisah-kisahnya itu. Kita bisa belajar dari sana bagaimana seorang itu menyiapkan dirinya hari ini dan masa depan berdasarkan apa yang telah dia alami oleh orang-orang yang terdahulu. Maka belajar sejarah itu sangat menyenangkan sebenarnya. Apalagi sejarahnya para nabi, kemudian sejarahnya Muhammad dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya, kemudian sejarahnya Khulafaur Rasyidin, dan sejarah yang lainnya. Daulah, mungkin khulafa yang lainnya. Kemudian yang seterusnya, penjagaan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Yang keenam, ayat-ayat tersebut terdapat keterangan tentang sifat-sifat keutamaan para wanita muslimah. Ini bagi santriwati, santri putri, dikatakan ini wanita yang kalau bahasa kita ini sebenarnya nobody perfect, nggak ada yang sempurna, tapi ini almost ini the best of the best lah, ini bagus, wanita yang paling baik yang disifati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan wanita sifat tersebut kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia adalah muslimat, mukminat, qanitat, taibat, dan abidat, saihat.
Nah, ini sifat-sifat wanita mulia. Dan bagi yang orang yang wanita, maka ahsan baca kisah-kisah para wanita sahabat-sahabat yang zaman dahulu. Kisahnya Aisyah, kisahnya Hafsah, kisahnya Zainab, kisahnya Ummu Salamah. Nah, kemudian kisahnya Sumayyah, terus kemudian kisahnya Maryam yang dia melahirkan Isa alaihissalam. Antum baca kisahnya. Dan juga kisahnya ibunya Maryam. Nah, ibunya Maryam, istrinya Imran. Itu di surat Ali Imran juga ada. Kita bisa mengambil hikmah di sana. Nah, dan juga kisah-kisahnya generasi setelahnya, setelah generasi istri Nabi, generasi setelahnya itu kisahnya Fatimah. Nah, yang dia bisa mendidik dua orang yang masya Allah menjadi penghuni surga. Nah, Hasan dan Husain. Nah, radhiyallahu anhum. Saya kira cukup dari saya ya. Tugasnya sudah selesai ya. Jadi belum saya buka satu persatu, masih karena memori saya HP saya ini memorinya nggak banyak, tinggal 500 mega. Jadi nanti mungkin agak lama bukanya. Jadi sebagian sudah saya bukan ada tanggalnya, jadi insya Allah tidak ada yang terlewat. Nah, tahu saya nanti tanggalnya ini ngirim tanggal berapa dan berapa. Nah, dan tidak pesan-pesannya saya mewasiatkan kepada diri sendiri sama antum semuanya untuk memaksimalkan Ramadan ini. Ini udah hari yang kelima, antum udah targetnya udah tercapai atau belum? Silakan dievaluasi lagi. Nah, aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.